Aduh, sakit. Kepalaku pusing sekali. Sayang, Kamu? Siapa kamu? Di mana aku? aku suamimu, Victor. Kamu tidak ingat? Kata dokter kamu kecelakaan mobil. Kepalamu terbentur. Mungkin ada amnesia sementara. Sayang, kenapa aku tidak punya ingatan tentang orang ini sama sekali, dan tangannya sangat dingin, seperti mayat. Kecelakaan mobil, kenapa aku tidak ingat apapun? Sudah berapa lama kita menikah? Tidak apa-apa. Jangan dipaksakan kalau tidak ingat. 3 tahun, yang penting kamu selamat, tinggal di rumah saja, di sampingku, jangan pergi kemana-mana. Aku mau minum air. Tenggorokanku kering sekali. Tenang, sayang, minum susu hangat untuk menenangkan diri, itu baik untuk pemulihanmu. Tidak, aku mau air es. Perutku terasa aneh. Aku mual. Sayang, tolong. Kata dokter kamu tidak boleh minum yang dingin sekarang. Baunya amis sekali. Apa susu ini sudah basi? Tentu tidak. Baru diperah, berbaring saja, ya, kamu berkeringat, aku ke kamar mandi ambil handuk untuk membersihkanmu. Aku pusing sekali. Ini darah. Jangan percaya mereka, ikuti aturan rumah untuk bertahan hidup. Sayang, kamu cari apa di bawah tempat tidur? Tidak, bantalnya jatuh ke lantai. Aku ambil. Ada tulisan di belakangnya. Susunya berubah merah. Bagaimana mungkin? Tempat apa ini? Sayang, sudah larut. Waktunya minum susumu. Sayang, taruh saja di nakas. Aku sangat ngantuk. Aku akan meminumnya besok pagi. Tidak. Ini hanya bekerja jika diminum sebelum tidur. Lihat aku. Aku akan mengawasimu minum. Susu? Bagian bawah, kau. Apa yang ada di cangkir ini? Hanya susu hangat. Sayang, apa kamu kepalamu terbentur dan mulai berhalusinasi? Aku tidak mau minum, ambil saja, sekarang. Minumlah, sayang. Kenapa kamu tidak mau dengar? Sakit? Sayang, perutku kram, sakit sekali. Sakit perut? Kenapa tiba-tiba sakit perut? Aku tidak tahu. Maaf, sayang, aku tidak sengaja. Hanya saja sakit sekali. Karpetnya kotor. Sayang, darah, tidak, susunya tumpah. Ambil pel dari dapur dan bersihkan, ya? Aku tidak tahan baunya. Aku mau muntah. Baik, aku akan ambil pel. Sayang, tunggu aku. Kenapa kau kunci pintu, sayang? Jangan bersuara. Benar-benar jangan bersuara. Buka pintu. Apa kau tidak mencintaiku lagi? Kau jijik padaku, kan? Itu sama sekali bukan suara manusia. Monster macam apa itu? Sudah pergi? Rambut. Kenapa ada rambut di celah pintu? Sarah, buka pintu. Ibu potongkan semangka untukmu. Sarah sudah bangun. Apa kau tidur nyenyak tadi malam? Lihat mukamu. Kau masih terlalu lemah. Ibu, aku baik-baik saja. Aku tidur nyenyak. Ayo, tambah lagi. Ibu vegetarian. Tidak tahan melihat daging. Di rumah, kami hanya ada makanan ringan ini. Semoga kau tidak keberatan. Masakan ibu enak, aku sangat suka. Aturan 2, ibu mertua vegetarian. Jika kau melihat daging mentah di kulkas, anggap saja itu semangka. Aku sangat suka. Sarah, hanya makan sayur saja tidak cukup. Ibu membeli semangka besar tadi malam. Ada di kulkas. Ambillah. Ayo kita potong. Ibu, makan semangka es sepagi ini, aku khawatir perutku tidak kuat. Aku bilang ambil saja, pergilah. Itu kebaikan ibu. Bagaimana bisa kau tolak? Ya Tuhan, jangan sampai itu daging. Tolong, jangan. Tetap tenang. Aturannya bilang pura-pura ini semangka, harus pura-pura.
Ibu, semangka ini besar sekali. Besar, ya? Aku pilih khusus Ibu, sedang apa kau dengan pisau itu? untuk memotong semangka. Sarah, lihat. Lihat betapa merahnya semangka ini. Cicipi dan lihat apakah manis. Jika aku tidak makan, pisau di tangannya pasti akan menggorok leherku. Karena enak, maka ambil lagi. Aku pergi memotong sisa semangkanya. Ini gila. Seluruh keluarga ini gila. Aku harus keluar dari sini. Mama, kau sakit? Siapa kamu? Aku Lily. Kamu lupa aku lagi? Ayah bilang otakmu rusak, jadi itu benar. Lily, Mama sedang tidak enak badan. Kalau malam ini, apakah Mama masih akan cerita ke Lily dongeng sebelum tidur? Beruang kecil bilang, kalau kamu tidak cerita dia akan marah. Ya, Mama akan. Mama akan cerita satu malam ini. Ada sesuatu tersangkut di belakang cermin. Aturan 3. Dongeng sebelum tidur Lily sama sekali tidak boleh berakhir sedih. Tidak boleh ada akhir yang sedih. Gimana kalau kamu nggak dengar? Mama, Lily menunggumu. Untuk bersama pangeran, Putri Duyung kecil menemukan penyihir laut. Lalu bagaimana Mama? Lalu, penyihir memberinya ramuan. Putri Duyung kecil meminum ramuan itu dan mendapatkan kaki manusia, tapi setiap langkah yang dia ambil terasa seperti berjalan di atas bilah pisau. Aduh, beruang suka sakit. Cerita lagi, buat lebih sakit lagi. Tapi, pangeran akhirnya menikahi putri dari negara tetangga. Pangeran tidak menikahi Putri Duyung kecil. Lalu kemana perginya Putri Duyung kecil? Saat matahari terbit, Putri Duyung kecil berubah menjadi buih laut. Oh tidak, ini akhir yang sedih. Aku melanggar aturan. Putri Duyung kecil mati. Kasihan Putri Duyung kecil, Mama. Putri Duyungnya mati. Kalau gitu mati saja untuknya, oke? Lily, tenang. Ceritanya belum selesai. Pembohong. Berubah menjadi buih berarti dia mati. Kamu harus mati untuknya. Siapa bilang kalau menjadi buih berarti kematian? Itu semua hanya tipuan. Identitas asli Putri Duyung kecil sebenarnya adalah agen top yang dikirim dari Neptunus. Agen? Betul. Pangeran itu sebenarnya penjahat besar yang menyelundupkan senjata. Buih yang menjadi Putri Duyung kecil itu sama sekali bukan buih biasa. Itu adalah bom nano cair berteknologi tinggi. Bom? Pada hari pernikahan pangeran, dengan ledakan besar, Putri Duyung kecil meledakkan bom buih itu, menghancurkan kapal pangeran hingga berkeping-keping. Putri Duyung kecil keren banget. Kan? Lalu Putri Duyung kecil, dengan penuh kehormatan, kembali ke laut, menendang Raja Laut pergi, dan merebut tahta sendiri. Setiap hari dia hidup enak, sangat bahagia. Akhir cerita ini Lily dan Teddy Bear sama-sama suka. Terima kasih, Mama. Aku selamat. Bagaimana aku baru saja mengarang cerita yang konyol seperti ini? Kenapa? Saat aku mengucapkan kata-kata seperti agen dan embom, aku merasa akrab yang aneh. Aku harus kembali ke kamar utama. Aku harus meninggalkan tempat ini. Jam 3 pagi. Aturan dari catatan itu. Aturan 4. Pada jam 3 pagi, jangan pernah memakai piyama. Jika tukang ledeng mengetuk, jangan pernah membuka pintu. Jangan bel, jangan bel, jangan bel. Ada orang di rumah. Saya tukang ledeng yang dikirim oleh pengelola properti. Buka pintunya. Sarah, aku tahu kamu di dalam. Pipa kamu bocor. Ada darah bocor di mana-mana. Jika kamu tidak membuka pintu, bagaimana aku bisa membongkarmu untuk melihat di mana kebocorannya? Aku sudah ganti dari piyama. Kenapa masih ada yang mengetuk? Sarah, buka pintu. Cepat. Di sini dingin banget, ada monster mengejar ibu. Sarah, tolong aku. Ibu. Tidak, tunggu, itu ilusi, itu jebakan. Bagaimana mungkin ibuku berada di sini tengah malam? Sarah, buka pintu. Dia punya pisau. Dia akan membunuhku. Sarah, kenapa kau tidak menyelamatkanku? Buka pintu. Berhenti berteriak,
Hentikan. Aku tidak akan membuka pintu. Aku tahu kau monster. Kau pikir trik murahan ini bisa menghancurkan tekadku? Mimpi saja. Aku ingin melihat wujud menjijikkanmu yang sebenarnya. Selama aku tidak membuka pintu, aku tidak melanggar aturan. Mari kita lihat si tukang ledeng ini seperti apa rupanya. Tidak ada apa-apa. Apakah sudah pergi? Aku melihatmu. Kau? Jika kau tidak membuka pintu, bagaimana aku bisa menguliti kulitmu? Bagaimana aku bisa menggantikan posisimu dan tinggal di rumah ini? Bertahan hidup tadi malam. Benda di luar pintu itu tidak masuk. Tapi, kenapa aku belum benar-benar gila? Orang lain dalam situasi ini pasti sudah gila sekarang. Ketahanan fisik dan mentalku tampaknya jauh di atas normal. Memori otot ini, ketenangan ini, siapa aku sebenarnya? Jalan buntu. Hanya pintu logam. Bau bahan pengawet yang kuat, ini pasti bukan ruang bawah tanah biasa. Terkunci rapat, apa yang disembunyikan di sana? Coba kita lihat, apapun yang ada di dalam, aku harus tahu, apa yang disembunyikan monster-monster ini. Itu terlalu cepat. Kemampuanku membuka kunci sangat profesional, seperti aku seorang agen. Sebelum aku kehilangan ingatan, aku sebenarnya apa? Apa yang kamu lakukan di sini? Sayang, aku hanya jalan-jalan. Tersesat. Kenapa pintu ini terkunci rapat? Tersesat? Sayang, jepit rambut di tanganmu itu tidak terlihat seperti tersesat. Aku hanya penasaran. Apa bau di dalam sana? Baunya busuk. Ruang bawah tanah itu kotor dan berantakan, bukan hanya sampah busuk, tapi banyak tikus. Aduh, sayang, kamu menyakitiku. Lepaskan. Sayang, jangan pernah mendekati ruang bawah tanah. Jika ada kucing yang tidak patuh di rumah, ia akan dimakan. Kamu mengerti aku? Jadilah baik, sayang. Diam di ruang tamu dan tonton TV, aku akan buatkanmu jus. Oke, silahkan. Tadi, di sakunya, sepertinya ada selembar kertas yang ujungnya menyembul. Firasatku bilang itu penting. Ini. Saat istri pergi jalan-jalan, dia harus membawa payung merah. Payung merah. Mungkinkah di luar mansion ini juga penuh bahaya? Sarah, ngapain kamu mengobrak-abrik baju Victor? Ibu, aku lihat ada debu di baju sayang. Jadi aku membersihkannya. Begitu? Sarah, kamu kelihatan tidak sehat. Kamu terus di dalam rumah, kan? Kenapa tidak jalan-jalan di taman? Jalan-jalan? Sekarang? Ya, jalan-jalan di taman. Matahari di luar sangat cerah. Oke. Bagus. Hanya ada satu payung merah. Selama aku membawanya, aku bisa mengikuti aturan 5 dan pergi keluar. Jangan bergerak. Ibu, apa yang ibu lakukan? Sarah, payung merah itu rusak. Pakai yang ini. Payung hitam ini lebih besar dan bisa menahan sinar matahari. Tidak, ibu, aku mau payung merah itu. Yang hitam ini jelek. Nakal. Kamu tidak mau dengar kata ibu? Bawa payung hitam ini dan pergi, atau ibu akan mengeluarkan darahmu sekarang. Bertarung langsung sama sekali bukan pilihan. Kekuatannya saat ini benar-benar tidak manusiawi. Aku harus mencari cara untuk mendapatkan payung merah. Ibu. Ibu, jangan impulsif.
Aku ambil. Aku ambil payung hitam ini. Benar. Istri yang patuh adalah istri yang baik. Ambil. Berikan itu. Berani kau rebut? Kau cari masalah. Yang hitam ini, simpan sendiri agar tidak basah. Jalang. Aku bunuh kau. Bunuh kau. Nyaris. Dia tidak bisa keluar. Tapi taman ini, ada sesuatu yang sangat aneh juga. Seseorang ada di sini. Catatan itu tidak menyebutkan aturan apapun tentang tukang kebun, mungkin aku bisa bicara dengannya. Aku harus bertanya tentang ruang bawah tanah. Halo, apakah Anda tukang kebun di sini? Nona Carter, kau benar-benar berhasil keluar. Kau kenal aku. Karena kau kenal aku, kau pasti tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Katakan padaku, di ujung lorong, yang dengan 9 kunci, di ruang bawah tanah itu, apa sebenarnya yang disembunyikan di dalamnya? Kau bertanya tentang ruang bawah tanah? Nona Carter, apa kau tidak ingat? 3 tahun lalu, disitulah kau mati. Kau bicara ngawur. Aku di sini, hidup dan sehat. Mana mungkin aku mati? Hidup, ya? Rasakan detak jantungmu. Apa itu benar-benar nyata? Pergi dan lihat. Di depan sana. Tujuanmu. Dia bilang aku mati 3 tahun lalu. Mustahil. Itu pasti kebohongan yang mereka gunakan untuk menghancurkan pertahanan mentalku. Di depan, ya? Baiklah, akan kulihat apa yang kau rencanakan. Ini. Aku tidak percaya. Aku menolak percaya. Aku benar-benar mati. Jika aku mati 3 tahun lalu apa aku sekarang? Hantu? Atau monster? Palsu? Semuanya palsu. Suami apa? Mertua apa? Aturan rumah apa? Itu semua penipuan. Siapa? Sayang, kau sudah keterlaluan. Kau sebenarnya apa? Akta kematian ini, apa kau memalsukannya? SSST, jangan keras-keras. Tetangga bisa dengar. Akta itu asli. Kau mati di ruang bawah tanah, itu juga nyata. Jangan sentuh aku, kau gila. Tapi tidak apa-apa. Aku menyatukanmu kembali, kan? Sayang, menemukanmu. Dunia luar terlalu berbahaya. Orang mati seharusnya tidak berkeliaran. Pulanglah bersamaku. Victor, kamu gila? Lepaskan aku. Keluar? Kemana? Ke taman itu yang penuh kotoran? Buka pintunya. Ini bukan rumah sama sekali. Ini sangkar. Sangkar? Sayang, bagaimana bisa kau berkata begitu? Aku hanya mencoba melindungimu. Apa yang kau sembunyikan dariku? Apa yang mungkin ku sembunyikan darimu? Melindungiku dengan akta kematian berusia 3 tahun? Dunia luar sudah terkontaminasi sejak lama. Penuh dengan monster pemakan manusia. Hanya di sini, hanya di ruangan ini, kau benar-benar aman. Jangan sentuh aku. Kau monster terbesar dari semuanya. Kau tidak baik. Sayang, kau tidak seperti ini sebelumnya. Dulu kau mendengarkanku. PVHT. Aku bahkan tidak mengenalmu. Kau orang mati tanpa detak jantung. Aku suamimu. Aturan rumah mengatakan dengan jelas. Kau tidak akan pernah meninggalkanku, tidak pernah. Lepaskan. Tidak apa-apa. Kau hanya sakit, setelah kau minum susu malam ini, kau akan merasa lebih baik. Susu? Dia mencoba menggunakan susu monster merah itu untuk mengendalikanku. Sayang, istirahat saja. Hari mulai gelap.
Gelap sekarang. Waktunya susu. Bawa pergi, aku tidak akan meminumnya. Sayang, ini segar. Aku bersusah payah untuk menyiapkan ini untukmu. Menjauhlah, itu darah. Kau pikir aku buta? Tidak minum? Itu bukan terserah padamu. Minumlah, minumlah. Maka kita akan bersama selamanya. Aku tidak bisa menelannya. Jika aku menelannya, aku benar-benar akan menjadi monster. Telan sekarang. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kau milikku, dan hidupmu milikku. Sayang, jadilah bagian dari kita. Aku akan mati. Kalau aku tidak melawan, aku benar-benar akan mati. Benar, betul. Telan saja. Persetan. Belum selesai. Siapa mangsa sekarang? Paham sekarang. Dia sudah mati. Bisakah monster mati lemas? Itu saja? Tidak. Ada rantai di luar pintu. Aku harus mengambil kunci darinya. Suara apa itu? Belum mati. Berhenti main-main. Bangun. Sayang, kamu menjadi lebih kuat. Aku suka itu. Persetan. Mundur. Sayang, buka pintunya. Kamu sudah bangun. Biarkan aku memelukmu. Kekuatan monster ini semakin kuat. Pintu tidak akan bertahan lama. Tidak bisa keluar lewat pintu depan. Aku harus mencari cara untuk menelepon polisi atau mencari senjata. Dia menghalangi tangga, satu-satunya jalan turun ke lantai 1. Aku tidak bisa melewatinya. Sarah, ibu melihatmu. Kamu juga lapar? Ibu? Aku tidak lapar. Bagaimana mungkin kamu tidak lapar? Kamu sudah banyak berkeringat. Kamu perlu memulihkan tenaga. Ibu, aku benar-benar tidak bisa makan. Sudah terlalu larut untuk makanan berat. Sarah, apakah kamu tidak menghormatiku? Ibu, bukan itu maksudku. Makanlah. Maka kamu akan punya tenaga untuk bertahan hidup di rumah ini. Aturan. Jika kamu tidak makan, kamu menolakku sebagai ibumu. Jika dia memutuskan bahwa aku tidak menerimanya sebagai ibuku, dia pasti akan marah besar saat itu juga. Makan. Tidak mau makan? Makan. Makan. Ibu sendiri yang potong semangkanya. Mana mungkin aku tidak memakannya? Kamu. Makan. Tentu saja. Masakan ibu paling enak. Enak. Ibu, kamu juga harus istirahat. Sayang, tidur setelah selesai makan. Aku mau tidur. Aku dapat sinyal. Bagus, aku punya sinyal. Ayo, angkat. 9111, apa darurat Anda? Tolong. Petugas, tolong. Aku diculik. Semua di sini monster. Mereka ingin membunuhku. Nyonya, harap tenang. Harap berikan lokasi yang tepat. Aku di Puriwira di pinggiran. Itu villa terpisah di tengah lereng gunung. Namaku Sarah Carter. Suamiku Victor Vance dan ibunya keduanya monster. Tolong kirim seseorang untuk menyelamatkanku. Cepat. Di mana kamu bilang kamu berada? Puriwira. Rumah Victor Vance. Puriwira? Nyonya, apakah kamu menelepon di tengah malam untuk membuat laporan palsu sebagai lelucon? Aku tidak bercanda. Aku bilang, mereka akan membunuhku. Pembantaian keluarga Vance. Seluruh keluarga dieksekusi. Baru kemarin,
Tim tugas kami mengumpulkan mayat-mayat. Semua di dalam sudah mati. Bahkan tidak ada sepotong daging utuh yang tersisa. Nyonya, siapa sebenarnya yang menculik kamu? Keluarga fans. Semuanya sudah mati. Mereka mengambil jenazahnya kemarin. Tidak, aku merasakan sakit. Aku pasti masih hidup. Panggilan ke-911 berhasil tersambung, tapi dinas rahasia yang menjawab, sesuatu memang terjadi pada keluarga Franz. Jika mereka bilang keluarga Franz habis dilenyapkan, lalu apa semua yang aku alami ini? Monster, aturan, luka sembuh seketika, di kepalaku, kemampuan bertarung yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Ini bukan penculikan biasa, ini entah semacam eksperimen realitas virtual berteknologi tinggi, atau ini adalah interogasi alam bawah sadar yang menargetkanku secara spesifik. Ruang bawah tanah itu pasti kunci untuk keluar. 9 gembok. Aku mengganjal 2 gembok dengan jepit rambut sore ini. Tapi masih ada gembok utama terakhir. Gembok itu bentuknya sangat khusus. Tidak mungkin jepit rambut bisa membukanya. Lily. Kuncinya. Saat aku mendongeng untuk Lily, aku melihat di lehernya sebuah tali hitam. Tergantung padanya ada kunci kuningan. Bentuknya cocok sempurna. Aku harus cepat. Aku akan mengambil kuncinya saat dia tidur. Mama, kenapa Mama bangun larut malam datang ke kamar Lily untuk mencuri? Lily, Mama tidak mencuri apa-apa. Mama melihat talimu terlalu kencang, jadi Mama ingin melonggarkannya. Mama berbohong. Mama menginginkan kunci ini kan? Lily, berikan Mama kuncinya. Benda itu tidak berguna bagimu. Tidak mau. Papa bilang ini kunci untuk mengunci hal-hal jahat. Aku tidak bisa memberikannya kepada siapapun. Berikan padaku. Mama menginginkannya? Baik. Apa yang kamu lakukan? Kamu menelannya. Mama kuncinya sekarang di perutku. Kamu tangguh ya. Buka perutku dan ambil sendiri. Buka perutnya. Jika aku dulu, demi misi, pasti sudah kulakukan. Tapi, tidak, aturan 3 di catatan sangat jelas. Cerita pengantar tidur Lily tidak boleh punya akhir yang sedih. Jika aku menyakitinya dengan kasar, pasti akan memicu akhir kematian yang tak terhindarkan. Mama, kenapa kamu tidak melakukannya? Perut Lily gatal. Ambil pisau dan iris perutnya. Lily, kamu lucu sekali. Mana mungkin Mama tega memotong perutmu? Mama tidak mau ambil kuncinya? Kunci? Apa itu? Mama baru kepikiran cerita yang super lucu. Mau dengar? Cerita apa? Putri Salju dan 7 Keren. Putri Salju tidak pernah makan apel beracun. Dia berbalik dan mendorong apel beracun langsung ke mulut Ratu Jahat. Ratu mati? Tidak. Setelah makan apel beracun itu, dia tidak hanya tidak mati, dia berubah menjadi katak breakdance. Setiap hari, dia mengikuti 7 kurcaci, melakukan Thomas Flare. Katak breakdance? Ya, 7 kurcaci melihat itu dan mereka bilang, ini keren. Mereka langsung pakai kacamata hitam, besarkan speaker besar, dan mengadakan pesta liar di hutan. Putri Salju memutar lagu seperti gila. Mama, kamu konyol, tarianmu jelek. Mama, berhenti menari. Perut Lily sakit sekali. Tertawa lebih keras. Sekarang. Selamat malam, Lily. Mama harus pergi sekarang. Mama, mau kemana? Ruang bawah tanah. Kebenarannya ada di bawah sana. Cepat. Ini? Bagaimana mungkin? Di rumahku? Bagaimana bisa ada sesuatu seperti ini? Itu, ibu mertua. Lily. Ini. Victor.
sudah dibersihkan. Mereka diciptakan sebagai subjek uji. Jika ini percobaan, pasti ada catatannya. Aku harus menemukan data percobaannya. Di mana? Tepatnya di mana? Ketemu. Subjek 0. Sarah. Identitas terkonfirmasi. Agen SS rank FBI. Seorang agen? Aku benar-benar seorang agen. Pantas saja aku memiliki naluri bertarung dan ketangguhan mental yang kuat. Status saat ini, penghapusan memori dalam. Isolasi alam bawah sadar. Menghapus ingatanku, menjebakku di tempat sialan ini. Siapa yang melakukannya? Misi utama, dalam ruang alam bawah sadar tertutup. Ciptakan ilusi keluarga sempurna untuknya, melalui horor berbasis aturan. Tekanan tinggi ekstrem, paksa dia mengalami gangguan mental, dan ekstrak dari otaknya kata sandi rahasia yang tersimpan dalam keluarga sempurna. Tes tekanan tinggi, jadi semua itu bohong. Victor, ibu mertua, Lily, mereka semua monster yang diciptakan untuk menyiksaku. Mencoba menghancurkanku dengan cara-cara ini? Kau meremehkan seorang agen ACS rank. Aku ingat semuanya. Di dunia nyata, Puriwira benar-benar mengalami pembunuhan massal yang mengerikan. Sarah, sebagai agen ACS rank, menyamar untuk menyelidiki. Tapi di ruang bawah tanah, dia disergap oleh kekuatan tak dikenal, disuntik paksa dengan neurotoksin, dan diseret ke dalam interogator alam bawah sadar ini. 3 monster di rumah ini. Bukan preset sistem. Mereka adalah proyeksi dari ketakutan dan dugaanku tentang keluarga Wira, dari saat aku menyelidiki kasus itu, yang diperkuat dan diwujudkan oleh sistem. Karena mereka adalah monster yang dihasilkan dari alam bawah sadarku, maka di ruang ini, aku satu-satunya penguasa. Jika semua aturan itu dimaksudkan untuk mengikatku, maka dia pasti adalah kunci untuk membebaskan diri. Sarah, buka pintunya. Buka ventilasi sekarang. Aturan 4 di catatan. Jam 3 pagi, jangan buka pintu untuk tukang ledeng. Kenapa aku harus percaya padamu? Persetan dengan aturan. Sistem itu berbohong padamu. Aku sama sekali bukan tukang ledeng. Lalu siapa kamu? Aku agen yang dikirim oleh biro untuk mengevakuasimu. Nama kode, Falcon. Aku nyaris berhasil meretas simulator alam bawah sadar ini. Agen untuk mengevakuasiku. Seseorang dari biro akhirnya menyadari aku hilang. Buka pintunya. Firewall inti simulator telah mendeteksiku. Sistem sedang crash. Kita berdua akan mati di alam bawah sadarmu. Mundur. Tebang saja. Arterinya terkena. Diam, aku akan hentikan pendarahannya. Jangan khawatirkan aku. Tidak ada waktu. Direktur Carter. Dengarkan aku. Bicara. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana cara keluar sistem sialan ini? Penawarnya. Direktur menyuruhku memberikan ini padamu. Penghambat untuk memutus kendali saraf. Jarum suntik. Menyuntikkan sesuatu ke alam bawah sadar. Ini bisa langsung memengaruhi tubuh fisik dalam kenyataan. Cepat. Suntikan ke pembuluh darahmu. Setelah menyuntikkan, kamu akan bangun. Cepatlah. Oke. Aku lakukan. Tunggu. Apa yang kamu lakukan? Berikan padaku. Itu tidak benar. Datanya salah. Sarah, kamu sama sekali tidak pernah terjebak di dalam sana. Jelaskan dirimu. Apa maksudmu aku tidak terjebak di dalam? Kita semua telah ditipu. Bahkan direktur pun tertipu. Bicara. Apa kebenaran yang sebenarnya? Seluruh keluarga fans tidak dibunuh oleh orang lain. Kamu. Apa katamu? Itu kamu. Untuk mencuri rahasia keluarga fans. Tidak. Kamu secara pribadi membunuh ketiga anggota keluarga fans.
Kamu mengubah mereka menjadi monster aturan di dalam mesin ini. Kamu adalah dalang dari cerita horor ini. Aku membunuh mereka? Mustahil. Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti ini? Aku polisi. Aku agen. Iblis? Dasar iblis. Sayang, apakah kau membunuh pria pipa? Kau nakal sekali. Sarah, kau tidak akan lolos. Kembali dengan ibu. Jadilah potongan daging kecil yang baik dan dimakan habis. Mama, kau telah melanggar banyak aturan, gadis nakal. Ingat sekarang, kau mengunci kami di sini dan menyiksa kami. Sekarang, giliran kami untuk mencabik-cabikmu. Kau adalah aturan terbesar dari rumah ini. Sekarang, aturan-aturan akan menyebabkan serangan balik. Serangan balik? Hanya kalian bertiga? Ai sampah yang lahir dari otakku. Apa yang kau lakukan? Apa yang aku lakukan? Sekarang semua ingatanku kembali. Aturan rumah adalah milikku untuk ditulis ulang. Aturan rumah baru nomor 1. Kalian semua akan mati. Aku akan mencabik-cabikmu. Mencabik-cabikmu? Mencabik-cabikku? Dengan tumpukan besi tua dan data sampah. Berlutut. Lepaskan. Kamu adalah kurbannya. Kurban? Buka matamu dan lihat dengan jelas. Siapa yang berkuasa sekarang? Sistem? Sistem akan menghukummu. Sistem? Kalau begitu aku akan biarkan sistem jelek ini melihat. Apa itu aturan rumah yang sebenarnya? Perhatikan baik-baik. Apa yang kamu lakukan? Aturan baru nomor 1. Di rumah ini, suami tidak boleh melanggar perintah istri. Jika tidak, tulang patah dan urat putus. Sekarang, berlutut di depanku. Jangan pernah berpikir begitu. Akulah monster yang datang untuk menyiksamu. Tidak mau? Kakiku, tanganku. Papa hancur berkeping-keping. Kamu? Apa yang telah kamu lakukan? Kamu mengutak-atik logika dasarnya? Mengutak-atik? Tidak. Aku hanya menyempurnakan keluarga sempurna ini. Ibu? Ibuku tersayang. Sarah, ibu akan mendengarkanmu mulai sekarang. Membunuhmu? Itu tidak menyenangkan. Karena kita keluarga, kita harus bersama-sama. Sekarang, siapa yang akan mengepel darah di ruang tamu? Jika tidak bisa membersihkannya, aku akan menguliti kulitmu dan menjadikannya karpet. Kamu melewatkan satu titik di sudut. Lakukan lagi. Ya, Sarah. Saya akan membersihkannya segera. Mama, airnya sudah siap. Siapa yang mengajarimu bicara seperti itu padaku? Kamu seharusnya memanggilku yang mulia. Yang mulia, airnya sudah siap. Bagus. Ibu, aku haus. Pergi buatkan aku teh. Ingat, aku mau yang panas. Oke, aku akan pergi sekarang. Aku akan pergi membuatkan teh untukmu. Mencoba meracuniku? Logika dasar AI ini tidak berubah. Sempurna. Aku akan menggunakanmu untuk menetapkan aturan baru. Sarah, ini tehmu. Ini teh bagus yang kusimpan. Oh, benarkah? Baunya seperti dari got. Ibu, di dalam tehmu ini, bahan khusus apa yang kamu tambahkan? Tidak ada. Sarah, teh ini selalu punya rasa seperti ini. Segar. Segar? Kupikir kau mencoba membunuhku. Aturan baru nomor 2. Ibu mertua harus makan semua makanan yang dia buat sendiri dan minum semua teh yang dia seduh sendiri. Tidak. Jilat sampai bersih. Jangan tinggalkan setetes pun. Sarah, aku salah. Maafkan aku. Tolong, ampuni aku. Aturan rumah itu mutlak. Makan.
Belas kasihan pada musuh adalah kekejaman pada dirimu sendiri. Dalam horor berbasis aturan ini, kamu tidak boleh menjadi lemah hati. Apa yang kamu senyumkan? Sarah, kamu pikir kamu menang? Kamu terus mengubah aturan dan mengganggu keseimbangan sistem. Itu hanya akan mempercepat kebangkitannya. Saat ia bangun, kita semua akan mati. Siapa itu? Jelaskan padaku. Itu adalah aturan itu sendiri. Dia adalah penguasa dunia ini. Kamu membangunkannya. Berhenti main-main denganku. Aku tidak peduli apakah itu kamu atau dia. Jika kamu berani menghalangi jalanku, aku akan membunuh kalian berdua. Lari. Tidak, aku tidak ingin mati. Tolong aku. Mama, dunia ini hancur berkeping-keping. Ruang sedang runtuh. Apakah karena aku memaksa mengubah aturan, menyebabkan alam bawah sadar ini sistem interogasi kelebihan beban? Aku harus menemukan jalan keluar. Jika ruang alam bawah sadar runtuh total, kesadaran asliku juga akan mati. Mari kita lihat di mana ia bersembunyi. Sial, semua jalur telah berubah. Di mana kamar utama? Sistem mencoba menjebakku, jalan keluar pasti disembunyikan di tempat yang paling tak terduga. Apa itu? Ini dia. Ini pasti pengontrol inti dari ruang horor berbasis aturan. Aturan tertinggi. Kebenaran yang kau cari ada di balik pintu, tapi begitu kau mendorongnya terbuka, kau tidak akan menjadi dirimu lagi. Bukan lagi aku. Mungkinkah ini langkah terakhir dari cuci otak? Jika aku mendorong pintu terbuka, aku akan terhapus sepenuhnya. Kalau kita tidak masuk pintu itu, kita mati. Daripada dihancurkan oleh ruang ini, aku akan menyerbu ruang kendali. Buka. Apapun yang ada di balik pintu itu, monster atau iblis, akan kubasmi semuanya hari ini. Ini sama sekali bukan ruangan. Gambar-gambar ini, semuanya adalah diriku. Mereka menimpa ingatanku. Pantasan aku lupa siapa diriku. Hitung mundur penimpaan memori. 10, 9. Hentikan penimpaan. Log. Aku harus melihat log asli. Laporan percobaan. Verifikasi pelaku pembantaian. Hasil. Dipalsukan. Itu dipalsukan. Aku sama sekali tidak membunuh keluarga fans. Bajingan. Binatang buas ini. Hanya demi kata sandi, mereka benar-benar memfitnahku dengan semua ini. Mereka menyiksaku dengan cara yang tidak manusiawi. Ada seseorang di sini. Bagaimana mungkin? Aku bahkan tidak mendengar langkah kakinya. Agen Carter. Gerakanmu lebih cepat dari yang kukira. Kau benar-benar berhasil memaksa logika dasar sistem. Kamu tidak mati. Sepertinya kamu ada di ruang bawah tanah. Semua akting kematian yang kamu lakukan juga diatur oleh sistem, hanya skrip lainnya. Tidak, itu bukan skrip. Aku ingin secara pribadi memasuki ruang ini, jadi aku menanamkan kode sementara. Masuk secara pribadi? Siapa kamu? Mengapa merancang penjara alam bawah sadar yang tidak manusiawi? Victor hanyalah entitas buatan sistem berdasarkan penampilanku, potongan sampah data yang dihasilkan secara kasar. Biarkan aku memperkenalkan diri lagi. Agen Carter. Aku adalah komandan tertinggi dari Dinas Rahasia. Arthur Sterling. Direktur? Kamu yang mengunciku, agenmu sendiri, ke dalam mesin ini, kenapa? Karena kamu adalah pedang paling tajam di biro, tapi sayangnya, pedang ini tahu terlalu banyak. Tahu terlalu banyak. Apa yang kamu bicarakan tentang yang disebut kata sandi utama? Benar. Saat kamu menyelidiki pembantaian keluarga fans, secara tidak sengaja kamu menemukan bahwa atasan biro melakukan eksperimen saraf ilegal, dan menemukan data inti. Kamu menguncinya, mengenkripsinya jauh di alam bawah sadarmu. Jadi kamu memalsukan ingatan bahwa aku adalah pembunuhnya, menggunakan milik keluarga Victor gambar monster untuk menyiksaku, berharap aku akan hancur dan menyerahkan kata sandi. Ini adalah metode interogasi paling efektif.
Tapi aku tidak menyangka kekuatan tekadmu cukup kuat untuk mengesampingkan aturan sistem. Aku harus secara pribadi masuk untuk menghadapimu. Menghadapiku? Beranikah kamu menembak untuk membunuhku di alam bawah sadar? Tubuh fisikku juga akan mati otak. Kamu tidak akan pernah mendapatkan kata sandi. Siapa bilang aku membutuhkanmu hidup? Penimpaan memori 100% selesai. Selama kamu mati di sini, pertahanan alam bawah sadarmu akan runtuh sepenuhnya. Sistem akan secara otomatis mengambil fragmen kata sandi yang tersebar. Sial, dia tidak menggertak. Dia benar-benar berniat membunuhku, membungkamku dan mengekstrak data. Karena kamu sudah pulih ingatanmu, entitas kesadaran ini tidak berguna sekarang. Selamat tinggal, agen terbaikku. Sudah selesai. Alat yang bandel harus dihancurin. Kamu yakin sudah berakhir? Apa yang terjadi? Kenapa kamu tidak berdarah? Arthur, kamu terlalu sombong. Apa kau pikir aku akan bertarung sampai mati, mengambil alih sistem, hanya untuk membuang waktu bicara denganmu? Mati. Membunuhku di ruang alam bawah sadar? Apa kau lupa saat melepas topeng? Wajah siapa yang kau pakai? Kau mengacaukan logika dasar. Benar. Benar? Kau datang dengan wajah Victor. Jadi di ruang ini, kau adalah suamiku. Aturan rumah baru nomor 1. Suami tidak boleh melawan istri. Sekarang tersesatlah di jurang. Kesadaranku. Kau mengupas kesadaranku. Tukar kesadaran. Lakukan sekarang. Sarah. Kepalaku sakit sekali. Tangan ini. Tangan laki-laki. Aku berhasil. Aku berhasil. Aku benar-benar berhasil. Sekarang rasakan bagaimana rasanya terjebak dalam horor berbasis aturan. Perasaan yang lebih buruk dari kematian. Direktur, bagaimana rasanya terjebak dalam horor berbasis aturan? Tenang, aku dari Dinas Rahasia, komandan tertinggi sekarang, aku tidak boleh lengah. Direktur, ada yang tidak beres. Gelombang otak subjek 0 baru saja melonjak gila, apa yang panik? Aku tidak buta, aku bisa melihatnya. Tapi, Direktur, gelombang otak subjek 0, setelah anomali itu, berhenti begitu saja. Sistem menunjukkan mati otak. Haruskah kita kirim ke insinerator sesuai protokol? Bakar saja. Ya, Direktur. Anda bilang sebelumnya bahwa begitu ekstraksi memori gagal dan menyebabkan mati otak, itu harus segera dihancurkan secara fisik. Jangan tinggalkan jejak. Perintahku. Sejak kapan kamu bisa membuat keputusan untukku? Tidak, Direktur, tolong tenang, saya hanya melapor sesuai prosedur standar, kita masih belum punya kata sandinya. Bahkan jika dia mayat, dia tetap di podstasis agar kita bisa memeras setiap tetes terakhir darinya. Keluar, tanpa perintahku, tidak ada yang boleh menginjakkan kaki di lab. Ya, Pak, saya pergi dari sini. Sekarang aku telah mengambil alih tubuhnya. Aku harus mendapatkan kata sandinya. Tapi tubuh ini terasa asing sekali. Tinggi, langkah, bahkan cara ototku bergerak, semuanya benar-benar berbeda. Jika agen-agen yang terlatih itu melihat ada yang aneh, aku mati. Betapapun sulitnya, ini satu-satunya jalan keluar. Aku harus mengunduh kesadaranku kembali ke tubuh fisikku, dan mengungkap dinas rahasia beserta konspirasi kotornya kepada publik. Suara apa itu? Apakah sistem bermasalah? Aturan ruang realitas 1. Jangan pernah biarkan siapapun menemukan pertukaran tubuh, atau protokol terminasi akan segera dijalankan. Tunggu, ternyata horor berbasis aturan juga ada dalam kenyataan. Sial, tidak ada apa-apa.
Semua dokumen terenkripsi membutuhkan verifikasi biometrik ganda. Kami tidak dapat menemukan setengah kata sandi itu sama sekali. Pesan darah tentang aturan itu membuktikan bahwa dunia nyata telah diawasi oleh suatu kekuatan atau sistem. Setiap langkah yang kuambil terasa seperti berjalan di atas tali. Masuk. Direktur, ini adalah milik pertahanan perbatasan persetujuan penempatan terbaru. Butuh tanda tangan Anda segera. Ini harus didistribusikan ke seluruh tentara dalam 10 menit. Tinggalkan saja. Saya akan tanda tangan setelah membaca. Direktur, ini mendesak. Garis pertahanan menunggu perintah Anda untuk mengaktifkan sistem pertahanan. Tolong tanda tangani sekarang, mohon, Direktur. Dia mendorong saya untuk menandatangani. Ada yang tidak beres. Naluri agen saya mengatakan dia mencurigakan. Apa buru-burunya? Apakah dinas rahasia sekarang bisa memberitahu saya bagaimana melakukan pekerjaan saya? Direktur, Anda tidak pernah menandatangani dengan tangan kiri. Direktur, apa yang Anda tertawakan? Saya tertawa melihat mata Anda. Mata Anda biasanya cukup tajam saat menangkap mata-mata. Anda terlalu khawatir, tapi semuanya sia-sia. Pak, saya tidak mengerti. Tadi malam, selama interogasi di ruang bawah tanah, subjek 0 itu, wanita itu menjadi gila. Tulang di pergelangan tangan kanan saya diremukkan olehnya. Jadi, saya mencoba tangan kiri untuk variasi. Apakah saya perlu melapor kepada Anda? Direktur, maafkan saya. Pak, saya terlalu banyak berpikir. Saya akan segera mengeluarkan perintah. Pak, keluar, keluar. Hampir saja. Untung saya mendapat pelatihan khusus menulis dengan kedua tangan di akademi. Apa ini? Ketemu. Sekarang saya hanya perlu setengah lainnya. Arthur, jika kau menyentuh tubuhku, aku janji dalam kenyataan, aku akan mencincangmu. Mencincangku? Beraninya kau membunuh direktur dalam kenyataan? Apa kau tidak takut memicu aturan pembunuhan instan itu? Kau benar-benar tahu aturan di luar. Sarah, aku pencipta sistem ini. Nikmati saat-saat terakhirmu. Aku akan potong jari-jari tubuh fisikmu dulu, lalu telingamu. Dalam kenyataan, aku juga akan membuatmu merasakan penderitaan itu. Sial. Sial. Jika tubuh fisikku mati di alam bawah sadar, kesadaranku dalam kenyataan juga akan lenyap seketika. Bersama dengan tubuh Arthur ini, kita berdua akan menderita kematian otak sejati, keadaan vegetatif. Aku harus kembali sekarang. Aku harus menghentikannya. Bahkan dalam horor berbasis aturan ini, aku akan membunuhmu lagi dengan tanganku sendiri. Hah? Kita benar-benar bertukar kembali. Arthur, keluarlah sekarang juga. Waktu yang tepat. Lihat tubuhmu ini, lihat betapa lembut kulitnya. Jatuhkan pisaunya, dasar gila. Kau membuatku menjadi gila. Jika aku tidak bisa mendapatkan kata sandinya, kau juga tidak akan hidup. Ikutlah ke neraka bersamaku. Mimpilah. Ah, mati, mati. Peringatan keras. Dua entitas kesadaran dengan hak istimewa tertinggi terdeteksi. Benturan paksa. Ruang bawah sadar kelebihan beban parah. Firewall dasar runtuh. Patch blok memori hancur secara fisik. Subjek 0, Sarah. Blok memori dihapus paksa. Selamat datang di zona penahanan realitas mutlak. Di domain ini, semua kepura-puraan palsu akan dilucuti. Di mana ini? Bukankah kamu yang paling jago mempelajari aturan? Aturan utama zona penahanan. Mereka yang berbohong di sini akan kehilangan organ. Selamat datang di permainan kebenaran dan kebohongan. Ini adalah perang psikologis di mana hanya kebenaran yang bisa membuatmu tetap hidup. Sarah, siapapun yang menyerah dan berbohong duluan, kesadarannya akan dimakan habis oleh aturan di sini. Bermain perang psikologis denganku, Arthur. Kamu pikir teknik interogasi menyedihkan dinas rahasia bisa mengalahkanku? Begitu? Kalau begitu bicaralah, Sarah.
Apakah kamu selalu percaya kematian orang tuamu hanya kecelakaan mobil? Itu tidak relevan dengan permainan hari ini. Tidak relevan. Aku yang mengatur kecelakaan mobil itu. Karena ayahmu juga seorang polisi yang menyelidiki eksperimen ilegal. Bukankah kamu sangat membenciku hingga ingin memakan dagingku? Ya, aku berharap bisa mencabik-cabikmu. Tapi sekarang giliranku bertanya padamu. Arthur, operasi Falcon 3 tahun lalu, skuadmu habis. Bukankah kamu mengkhianati dan membunuh semua kawanmu untuk naik pangkat? Kamu bohong. Dari mana kamu dapat itu? File rahasia itu? Jawab pertanyaanku. Apakah kamu mengkhianati kawan-kawanmu? Apakah kamu naik ke posisi direktur dengan menginjak mayat mereka? Tidak. Itu demi kebaikan yang lebih besar. Aku melakukannya demi masa depan dinas rahasia. Aku. Jawab ya atau tidak. Berani bersumpah di tempat yang benar-benar tidak bisa berbohong ini bahwa kamu tidak mengkhianati mereka. Aku tidak mengkhianati mereka. Aku tidak bersalah. Tubuh mentalku sudah habis. Apakah sakit? Serangan balik. Kamu sendiri yang membuat aturan ini. Harga kebohongan, nikmatilah. Apa yang kamu mau? Terus bermain game? Jawab aku. Setelah kamu mendapatkan kata sandi, apakah kamu akan menghancurkan secara fisik tubuh fisikku dalam kenyataan? Aku hanya ingin membuatmu kehilangan ingatan dan memulai dari awal. Kamu masih berbohong. Tidak, jangan. Sebenarnya, aku ingin membunuhmu agar kau diam. Terlambat. Lepaskan aku, dan aku akan menjadikanmu direktur. Biarkan aku keluar. Pertahanan mentalnya benar-benar runtuh. Bawa kebohonganmu, dan kembali ke kenyataan, sampah tak berguna. Akhirnya kembali. Peringatan, keruntuhan logika dasar. Mode penghancuran diri sistem telah aktif. Hitung mundur, 5 menit. Penghancuran diri. Jika aku tidak bisa melarikan diri sebelum hitung mundur berakhir, kesadaranku akan dimusnahkan bersama dengan ruang ini. Pintu keluarnya di sana. Untuk bertahan hidup, aku harus meninggalkan seorang anggota keluarga sebagai kambing hitam. Kambing hitam, sialan sistem ini. Bahkan di akhir, ia melakukan ini trik yang tidak manusiawi. Jangan nakal, Lily. Nenek. Lily takut apinya besar. Lily. Tidak apa-apa, jangan takut. Mereka hanya monster A yang dihasilkan oleh alam bawah sadar. Mereka hanya kode palsu. Aku tidak peduli mereka hidup atau mati. Oh tidak. Mama, minggir. Kenapa? Kenapa kau menyelamatkanku? Bukankah kau diprogram untuk menjadi monster yang membunuhku? Karena kemarin Mama menceritakan sebuah cerita kepada Lily. Lily menyukainya. Mama bukan orang jahat. Sarah, apa yang kau lakukan? Keluar. Sekarang, kau akan terlibat dalam ini. Diam. Aku, Sarah Carter, tidak pernah menukar nyawa orang lain dengan nyawaku sendiri. Bahkan untuk Ai sekalipun. Mama, aturannya mengatakan kita harus meninggalkan kambing hitam. Mama, aturannya mengatakan Aturan kita dibuat harus oleh meninggalkan manusia. kambing hitam. Karena sistem buruk ini menginginkan kambing hitam, aku akan merobohkan seluruh sistem sialan ini. Peringatan, terdeteksi intrusi data ilegal. Karena kalian semua adalah data yang dihasilkan oleh alam bawah sadar, aku akan mengubah logika dasar dan mengemas kalian semua ke dalam kode bawahanku. Unduh sekarang. Pemformatan dan pengemasan penuh. Sarah Carter, pengemasan selesai. Siap untuk diekstrak. Jika kita pergi bersama. Akhirnya bangun. Direktur, kena serangan balik dari sistemmu sendiri.
Apa rasanya? Kau benar-benar lolos? Semua berkat kesombonganmu. Tapi permainan sudah usai. Usai. Kau pikir kau bisa keluar dari sini hidup-hidup? Alarm, dia memicu penguncian level maksimum. Semua unit, dengarkan. Tembak Sarah begitu terlihat. Jangan biarkan dia membawa rahasianya keluar. Sarah, lepaskan senjatamu, tangan di atas kepala. HMPH. Pertunjukan yang lumayan. Ayolah, tembak. Saat jantungku berhenti, flash drive ini, terhubung ke denyut nadiku, akan terbuka secara otomatis. Jangan tembak, tetap tenang. Coba tebak, apa yang ada di drive ini? Apakah rekaman pengawasan penuh dari eksperimen manusia ilegal Arthur, atau bukti kuat bahwa dia menjual rahasia negara? Jika kau berani menarik pelatuk, aku jamin cucian kotor dinas rahasia akan tersebar ke setiap sudut dunia dalam hitungan detik. Kita semua mati. Siapapun yang tidak ingin mati, minggir dari jalanku. Menghubungi ruang kontrol. Target memiliki sensor biometrik, bom sensor, dan flash drive rahasia. Meminta perintah. Ulangi. Meminta perintah. Sekarang, pertahanan mereka melemah. Siapapun yang menghalangi akan mati. Hentikan dia. Dia gila. Enyahlah. Tiga tahun tanpa aksi, dan aku masih tidak karatan. Arthur sudah selesai. Setelah aku keluar dari gedung ini, dan menyerahkan datanya, semua akan berakhir. Terlalu sepi, ada yang salah. Terkunci total. Peringatan maksimum dipicu. Mainframe dinas rahasia telah mengambil kendali penuh atas gedung. Mainframe. Arthur bahkan mengaktifkan AI utama ini. Pemindaian selesai. Agen Carter, antarmuka saraf Anda berisi paket data entitas AI ilegal tidak terdaftar. Tingkat bahaya. Sangat mematikan. Aku membawa data ibu mertuaku dan Lily keluar dari alam bawah sadar, itu dianggap sebagai virus. Untuk mencegah AI ilegal mengontaminasi jaringan dunia nyata, memulai protokol pembersihan fisik akhir. Target, pemusnahan total. Pembersihan fisik. Monster apa yang akan dikeluarkan oleh sistem jelek ini? Meh tempur berat. Arthur, orang gila itu. Apakah dia akan mengubah tempat ini menjadi rumah jagal? Target terkunci. Pembersihan dimulai. Tembakannya terlalu kuat. Tidak mungkin tubuh normal bisa melewatinya. Apakah aku benar-benar akan mati di sini? Pertahanan target menurun. Bersiaplah untuk serangan pemusnahan jarak dekat. Mama, kamu terluka. Lily marah sekali. Mama, lupa aku ini apa? Aku adalah data monster terkuat di sistem alam bawah sadar. Sekarang aku adalah yang terbaik untuk Mama, perangkat lunak antivirus. Lily, bisakah kamu meretas dua sistem Mac ini? Firewall pertahanan fisik level rendah ini, nenek bisa menebasnya dengan satu tebasan. Mama, tutup matamu. Biarkan Lily mengambil alih sebentar. Kuserahkan padamu. Virus hiperdimensi terdeteksi. Firewall runtuh. Peringatan, koneksi terputus. Kendali Mac dibajak. Mainframe. Sekarang lihat siapa bos sebenarnya. Hancurkan. Tembak.
Sistem pertahanan alarm telah dirusak. Intersepsi gagal. Masih belum cukup. Hancurkan pintu itu. Lily, bagus. Mama, lari. Monster-monster logam semakin mendekat. Ayo, nyalakan. Bersiaplah. Perhatian semua unit. Kendaraan target menuju jalan raya pesisir. Plat nomor spesial A778. Semua unit, cegat segera. Mainframe ingin menangkapku. Mimpi. Kehilangan mereka, akhirnya kehilangan mereka. Hampir subuh. Selama aku mengirim data di flash drive ini, konspirasi Arthur akan hancur total. Lukanya masih berdarah. Aku harus mencari sesuatu untuk membalutnya dulu. Apa ini? Aturan dunia nyata pertama. Jika kamu melihat matahari terbit ungu, segera tutup matamu. Ungu? Bagaimana mungkin matahari terbit berwarna ungu? Ada apa ini? Kupikir aku sudah kabur. Kupikir aku sudah hancurkan sistem. Sakit. Sakit sekali. Ini rasa sakit nyata. Tidak, rasa sakit bisa disimulasikan oleh alam bawah sadar. Jika lapisan pertama adalah puri monster, Arthur, kamu orang gila. Kamu benar-benar membuat lapisan mimpi kedua. Yang disebut dinas rahasia dalam kenyataan hanyalah bagian dari sistem berbasis aturan. Mama, Lily ngantuk banget. Dinding sistem di sini tebal sekali. Lily nggak bisa menggigitnya tembus. Bertahanlah, Lily. Jangan biarkan sistem memformatmu. Aturannya, jika kamu melihat matahari terbit ungu, kamu harus segera tutup mata. Aku nggak bisa pasif. Mereka menyusul begitu cepat. Tidak, itu tidak seperti mobil polisi biasa. Nyonya Carter, Anda ngebut. Tolong turunkan kaca untuk pemeriksaan. Kami dari keamanan jalan raya. Nyonya Carter, tolong tunjukkan KTP Anda. Saya tidak ngebut. Kalian siapa? Tidak ada KTP, tidak apa-apa. Karena Anda tidak punya KTP, maka tunjukkan jiwa Anda. Apa? Kalau begitu, aku harus ambil pertaruhan. Karena dunia lapisan ini juga palsu, maka aku akan menghancurkannya sepenuhnya. Bangun. Ini di mana lagi? Tabung. Apa-apaan ini? Sakit, peralatan murahan ini, inilah kenyataan sebenarnya. Keluarlah, aku tahu kau di sini. Main game, hanya itu yang kau punya. Kau. Aku tidak percaya kau benar-benar bangun. Pantas saja agen S-Rank, Sarah. Kau sama sekali bukan direktur dinas rahasia. Siapa kau sebenarnya? Direktur, itu hanya dalam ilusi. Otoritas tertinggi yang kau berikan padaku. Namaku, Arthur Sterling. Aku hanya seorang psikiater biasa. Namun, brilian sampai aku bertemu kau. Psikiater? Aku sama sekali tidak mengenalmu. Kau tidak kenal aku? Lalu, apa kau ingat operasi Falcon 3 tahun lalu? Kau adalah panglima tertinggi operasi itu. Operasi Falcon. Itu adalah misi rahasia untuk melenyapkan teroris di luar negeri. Kami menderita korban jiwa yang besar. Korban jiwa yang besar. Tim dinas rahasiamu, demi menyelesaikan misi, langsung meledakkan gedung itu. Putriku,
Putriku yang berusia 7 tahun diculik teroris dan ditahan di gedung itu. Ada Sandra di dalam gedung. Informasi itu sama sekali tidak menyebutkan itu. Seharusnya itu markas kosong. Informasinya salah. Hanya informasinya salah. Dan nyawa putriku melayang. Dia hancur berkeping-keping. Kau butuh 3 tahun penuh untuk memecahkan labirin alam bawah sadar, 2 lapis yang kukustom untukmu. Setiap ketakutan yang kau alami di sana, setiap siksaan, adalah hadiah dariku. Tapi kau bangun terlalu telat. Tubuhmu ini belum makan selama 3 tahun. Hanya bertahan hidup dengan cairan nutrisi. Sudah lama melebihi batasnya. Hari ini, kau mati di sini. Jadi kamu Victor dari legenda urban itu. Ibu mertua monster itu dan Lily. Benar. Victor adalah inkarnasi alam bawah sadarku. Aku akan menyiksamu dalam mimpi selama beberapa generasi. Dan Lily, dia hanya apa yang aku kumpulkan dari putriku, fragmen gelombang otak terakhir yang tersisa yang kupaksa masuk ke dalam sistem. Kamu benar-benar mengubah fragmen kesadaran putrimu menjadi monster dalam legenda urban. Kamu gila. Kamu tidak layak menjadi ayah. Diam. Pembunuh. Kamu tidak berhak menghakimiku. Selama aku bisa membuatmu merasakan rasa sakit yang paling parah, aku akan melakukan apa saja. Atas kegagalan misi itu, aku akan menerima vonis pengadilan militer manapun. Tapi kamu menggunakan trik kotor untuk mendirikan pengadilan abal-abal. Kamu bahkan tidak akan menyisakan jiwa putrimu sendiri. Aku tidak akan pernah tunduk padamu. Kamu tidak perlu tunduk lagi. Di dalam dinding penahan beban ruang bawah tanah ini, aku mengubur 20 kg bom berdaya ledak tinggi. Berikan kendali jarak jauhnya. Berikan kendali jarak jauhnya. Sampah tak berguna. Kamu ingin mati? Sudah kubilang, kamu tidak layak. Pergi ke neraka dan minta maaf pada putrimu. Aku benar-benar tidak bisa mati di sini. Hampir sampai, sedikit lagi. Aku hidup. Ini dunia nyata. Kasus Arthur sudah ditutup. Dinas rahasia juga membersihkan namaku. Semuanya akhirnya berakhir. Permisi, 1 susu panas. Ini dia, susu panasmu. Hati-hati, panas. Sarah, kenapa kamu masih paranoid? Dasar cangkir bersih putih, tidak ada darah. Semua sudah berlalu. Manis sekali. Suara itu tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Mama, Siapa? Mama, jalanmu cepat sekali. Kaki Lily pendek sekali. Aku tidak bisa mengikutimu. Tidak mungkin. Ruang alam bawah sadar runtuh total. Bagaimana dia bisa muncul di dunia nyata? Kamu ini apa? Ini adalah realitas mutlak. Jangan kira kau bisa menggunakan trik ilusi itu padaku lagi. Mama, apa Mama tidak mengenali Lily? Kamu sendiri yang mengemas data saya dan membawanya keluar dari sistem jahat itu. Data? Bagaimana data bisa memiliki tubuh fisik? Siapa kamu sebenarnya? Fragmen dataku tidak punya tempat tujuan, jadi aku hanya bisa datang ke Mama. Mama, jangan usir aku. Permisi. Menghalangi jalan, ngomong sendiri, perempuan gila. Lihat baik-baik. Apa kau tidak lihat seorang gadis kecil di bayangan sana, dengan mata hitam pekat? Gadis kecil apa? Itu jelas hanya kios koran kosong dan rusak. Apakah kamu mengalami delusi parah? Ayo,
Mata perempuan ini terlihat gila. Jangan cari masalah. Orang normal tidak bisa melihatnya sama sekali, hanya aku yang bisa. Apakah horor berbasis aturan, seperti virus, sepenuhnya menginfeksi persepsi realitasku? Mama? Sakit. Ada apa? Bangun. Mama, hati-hati. Hari akan gelap. Aturan bertahan hidup realitas. Pertama, setelah gelap, benar-benar jangan percaya siapapun yang tidak punya bayangan. Bahkan jika itu atasan terdekatmu. Tapi ini masih siang. Matahari tepat di atas kepala. Sarah, akhirnya aku menemukanmu. Kemarilah. Agen K? Bagaimana kau tahu tentang lokasi rumah aman yang sangat rahasia ini? Kasus Arthur telah mengungkap sekte bawah tanah yang luas. Badan ini sekarang benar-benar kacau. Atasan memerintahkan aku untuk membawa kamu kembali untuk investigasi inti. Masuk. Aku komandan tertinggi sekarang. Siapa yang memberi perintah itu? Sarah, sekarang bukan waktunya untuk perebutan kekuasaan. Apa kau tidak ingin tahu konspirasi apa yang benar-benar disembunyikan Arthur? Orang-orang itu gila. Mereka ingin mengorbankan seluruh kota. Apakah kau menemukan bukti kuat? Masuk, aku akan jelaskan di jalan. Orang-orang mereka ada di mana-mana. Tunggu, lampu jalan sangat terang, menyinari langsung dirinya. Kenapa dia tidak punya bayangan sama sekali? Agen K? Komputer rahasia biro, 2 digit terakhir dari kata sandi awalnya. Sarah, ini bukan waktunya untuk ini. Kamu mengujiku di saat hidup dan mati? Bagaimana aku bisa mengingatnya dengan jelas? Karena kata sandi itu ulang tahun putrimu, yang kamu atur sendiri. Kamu sama sekali bukan agen K. Ketahuan. Sayang sekali tubuh ini. Berhenti berpura-pura, tunjukkan wujud aslimu. Kamu monster. Karena kamu tidak akan kembali ke biro, maka pergilah ke neraka. Sial, ini sama sekali bukan serangan fisik, belati tidak bisa memblokirnya. Sarah, tetap bersamaku. Di sini sangat dingin, sangat dingin. Menjauh dariku. Jangan gunakan dia untuk membuatku jijik. Pisau sama sekali tidak berguna melawannya. Benda ini tidak memiliki wujud fisik. Aku harus menggunakan medan untuk menghilangkannya. Mama tidak bisa mengalahkannya. Ia tidak memiliki hati. Tunggu, aura jahat agen K begitu kuat, namun tentakel secara naluriah menghindari bunker terbengkalai di ujung gang. Agar sesuatu bisa menakut-nakuti monster, pasti ada wilayah aturan tingkat tinggi di dalamnya. Kamu tidak bisa kabur. Kalian semua akan menjadi kurban bagi dunia baru. Mau memakanku? Lihat apakah gigimu sanggup. Rasakan ini. Masuk. Aturan bunker 1. Jaga keheningan mutlak. Ia sedang tidur. Iya, bunker ini sebenarnya menyembunyikan sesuatu yang lebih menakutkan dari monster di luar. Bahkan aura jahat di luar tidak berani masuk. Mama, di sini sangat gelap. Aku sangat takut. Sesuatu sedang mengawasi kita. SST, tidak boleh bersuara. Diam jika kamu ingin hidup. Mama, ada seseorang di sana. Cahaya api hijau. Mungkinkah penyintas lain? Tidak. Bagaimana mungkin ada orang hidup di tempat seperti ini? Ritual sekte macam apa ini? Turunnya asal. Kita tidak bisa tinggal di sini. Kita harus keluar sekarang. Sial. Mereka menemukan kita. Monster-monster ini tidak punya mata sama sekali. Pasti mereka mengandalkan suara dan aroma kehidupan untuk mendeteksi. Mama, mereka datang cepat sekali. Ketemu kalian. Diam total. Dia tidur.
Jangan panik, apapun yang terjadi, jangan bersuara sama sekali. Mereka datang. Tidak bisa melihatku. Tidak bisa merasakanku, jangan bernapas. Di mana mereka? Ah, pergi. Ada buku hitam di altar. Hal yang membuat monster-monster ini menyembah dengan begitu fanatik pasti adalah kunci untuk memecahkan misteri. Mengerti? Sabda suci. Itu semua doktrin sekte tulisan tangan. Gila. Orang-orang ini benar-benar gila. Mama, ini apa? Tulisan ini seperti serangga merayap. Sekte asal. Ini adalah sekte bawah tanah yang mencoba menggunakan horor berbasis aturan untuk memanggil yang disebut turunnya yang suci ke dunia nyata. Dinas rahasia sudah sepenuhnya disusupi oleh mereka. Arthur sama sekali bukan dalangnya. Paling-paling dia hanya peneliti peripheral dari sekte ini. Markas aslinya ada di kota Tirta. Sumber segala kejahatan. Ke sana dan bunuh mereka semua. Ya, kita harus menghancurkan sumbernya. Kalau tidak, dunia nyata akan sepenuhnya berubah menjadi neraka aturan, tidak ada jalan kembali. Bagaimana telepon yang tidak terhubung bisa berdering? Siapa yang main-main dengan kita? Sarah, ini ibu. Di luar dingin sekali. Ibu kedinginan. Bu, tidak mungkin. Itu halusinasi. Sarah, kenapa kamu tidak mau membukakan pintu untuk ibu? Buka pintunya, biarkan mama masuk bersembunyi. Sarah, kamu sungguh tidak tahu berterima kasih? Kamu bahkan tidak mengenali ibumu sendiri. Buka. Ibu, maafkan aku. Tapi ibu sudah mati. Kamu bukan ibuku. Kamu adalah monster. Omong kosong. Aku berdiri di sini hidup-hidup. Dasar tak tahu berterima kasih. Aku akan masuk dan mencekikmu. Sangat menyakitkan. Rasa bersalah yang hebat ini, itu menghancurkan kewarasan saya. Mungkin benar itu dia. Haruskah aku benar-benar membuka pintu? Sarah, buka pintu. Mama, jangan dengar. Itu ilusi yang diciptakan oleh monster. Mereka memakan rasa bersalah dan kelemahanmu. Ibu, berhenti mendobrak pintu. Aku akan membukanya. Bangun. Sakit. Apa yang aku lakukan? Mama. Menggunakan ibuku untuk menghancurkan pertahananku. Mimpi. Mama, jangan pernah merasa terikat dengan monster. Mereka akan menggunakan kelemahan terdalammu dan mencabik-cabikmu. Keluar. Lily, kamu benar. Untuk menghadapi binatang-binatang buas ini yang bahkan tidak mau mengampuni yang mati, aku harus 100 kali lebih dingin dari mereka. Berkemas, tempat ini sudah terbongkar. Kita akan berangkat malam ini ke kota Tirta. Ini adalah tempat kelahiran sekte ini. Terlalu sunyi, secara tidak normal. Tidak ada suara burung pun. Mama, ada tulisan di sana. Huruf merah. Selamat datang di kota Tirta. Aturan 1. Kota ini melarang suara yang melebihi 30 desibel. Pelanggar akan diambil oleh yang suci. "30 desibel berarti kamu hanya bisa berbicara berbisik. Sekte ini telah mengubah seluruh kota menjadi medan uji aturan yang besar. Mereka telah sepenuhnya mengendalikan semua orang." Pak? Permisi? Tidak berguna. Orang-orang di sini telah sepenuhnya dijinakkan. Mereka bahkan tidak berani berbicara. Tolong. Ini yang terjadi saat kau melanggar aturan, pemusnahan fisik, kekuatan aturan yang dikuasai sekte ini 10 kali lebih menakutkan dari yang kubayangkan. Jangan takut, Mama di sini. Kita tidak bisa lama di sini. Kita harus cari tempat aman untuk bersembunyi dulu. Jangan bergerak. Apa kalian bidah dari atas? Untuk menangkapku. Aku di sini untuk menghancurkan tempat sialan ini. Bagus, aku John. Pejuang perlawanan terakhir di kota.
Semua yang lain sudah diasimilasi. Apa yang terjadi di luar sana? Di mana markas sekte asal disembunyikan? Tidak tahu. Kau pasti tahu sesuatu. Bilang padaku. Sekarang, aku harus menemukan mereka sekarang. Cepat. Seluruh kota telah menjadi tempat pengorbanan manusia yang besar. Imam besar sekte tinggal di kuil daging di pusat kota. Dia sedang melakukan ritual utama. Dia ingin menyebarkan aturan yang mengerikan ini ke seluruh negeri. Setelah selesai, semua orang akan menjadi seperti mayat hidup di luar sana. Bagaimana cara menghentikannya? Kita harus menghancurkan ritualnya. Ini peta kuil daging. Kakakku membayar dengan nyawanya untuk mendapatkannya. Kau harus menghancurkan buku aturan utama di altar. Itu sumber semua kutukan. Peringatan, penyusup ilegal di titik buta. Penegak spasial, perburuan eksklusif penjaga jagal dimulai. Perburuan eksklusif. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa di sini? Sarah. Ibu dengar ada tikus di sini. Monster, monster. Apa kau lapar? Ibu khusus datang membuatkanmu pai daging. Pai daging segar, khusus untukmu. Bestari tersembunyi terbuka. Penjaga jagal. Kategori: kekejian jahitan realitas. Tugas: menjaga inti luar sekte. Mereka mencuri data alam bawah sadarku dan memaksa menggunakan bagian mayat untuk mewujudkan mimpi burukku dalam kenyataan. Orang-orang gila ini. Lari. Diam, apa kau mau menarik tangan hantu di dinding? Jika ingin hidup, tutup mulutmu. Sayang, jangan sembunyi. Ayo, biar ibu memotongmu. Cepat saja, tidak akan sakit sama sekali. Diam. Jangan bergerak jika ingin hidup. Ruang bawah tanah sempit, bertempur langsung berarti mati pasti. Dan kita sama sekali tidak boleh membuat suara di atas 30 desibel. Ini pertarungan hidup mati yang membutuhkan keheningan mutlak. Jadi Seth, kau pergi mengalihkan perhatiannya. Aku akan membunuhnya. John, bergerak sesuai rencana. Aku tidak bisa. Dia akan membunuhku. Mama, dia memiliki bau mayat yang mengerikan. Sayang, aku dengar suara. 31 desibel. Kamu melanggar aturan. Aturan mengatakan tidak lebih dari 30 desibel. Itu untuk manusia. Jika monster itu sengaja membuat suara, siapa yang akan diserang tangan di dinding terlebih dahulu? John, pukul ember besi itu. Sekarang. Di sana. Tikus ada di sana. Sekarang, ayo pergi. Tolong. Sarah, jangan tinggalkan aku. Diam, kau mau mati. Baunya seperti daging yang enak. Mama akan memakanmu duluan. Aku masih berguna. Mama, Paman John bergerak. Apa? Sarah, kita belum mengambil peta. Kenapa kau pergi? Peta itu adalah surat perintah kematian. Kamu sama sekali bukan pejuang perlawanan. Sarah itu lembut. Ibu menyimpannya untukmu. Kota ini penuh dengan boneka yang dihasilkan dari horor berbasis aturan. Mama, awas tangan di dinding datang. Tinggal. Kita semua keluarga. Pergi makan pai dagingmu. Ah, panas sekali, sakit sekali. Sebuah keluarga harus membusuk bersama sebagai satu. Kau berikutnya. Pohon Mama sedang tertawa. Mereka menertawakan Lily. Jangan dengar, jangan lihat. Ingat apa yang aku ajarkan padamu. Matikan indramu. Ikuti aku saja. Siapapun yang masuk ke kuil hanya bisa menginjak tanah merah, menginjak tulang dan mati. Tanah di sini semuanya abu-abu kecoklatan, tapi di mana tanah merahnya? Kecuali... Mama lihat, ada tanah di sepatumu dan tanah itu berubah merah. Lily, aku akan menggendongmu sebentar lagi. Apapun yang kamu lihat, jangan menginjak tanah. Mama, apakah itu akan menyakitimu? Sedikit sakit tidak apa-apa. Pelatihan khusus jauh lebih berat. Rasanya seperti ribuan jarum menusukku. Diam, tidak ada yang menghentikanku.
Akhirnya di dalam. Lily, apa kamu terluka? Mama, kamu terluka. Tidak apa-apa, aku tidak akan mati. Cepat atau lambat aku akan membalas dendam pada mereka. Sembunyi. Aku mencium bau manusia asli. Darah segar. Imam besar sedang menunggu. Kurban telah langsung masuk ke dalam jebakan. Di sini. Pergi cari bola matamu di neraka. Haha, kamu tidak bisa melarikan diri. Tanah di bawahmu telah hidup. Mama, di mana kamu? Tolong aku, ada yang menarik kakiku. Lily, jangan takut, ibu di sini. Pegang tanganku. Pegang tanganku. Jebakan sialan, ini sama sekali bukan lorong. Ini kerongkongan monster raksasa. Mama, baunya busuk. Lily mual. Jangan menangis, Lily. Ada banyak aturan di horor berbasis aturan ini, tapi pasti ada titik buta. Dengar, detak jantungnya memiliki irama, lompat mengikuti iramaku. 1, 2, 3, lompat. Kau ingin mencerna aku? Kau belum mampu melakukannya. Pintu keluar ada di sana. Lily, pegang erat. Kita akan kabur. Sarah, kamu 3 menit lebih lambat dari yang kuduga. Sepertinya kelemahan keibuan benar-benar menurunkan efisiensimu. Jadi kau, Direktur Jenderal, demi yang disebut dewa aturan itu, kau bahkan meninggalkan kemanusiaanmu. Sarah, setelah kau melihat kebenaran di balik aturan, kau akan sadar kemanusiaan hanyalah belenggu. Hanya dewa yang bisa mendefinisikan ulang dunia. Sarah, pergi. Jangan khawatirkan aku, ini penipuan. Lepaskan dia, atau aku akan meledakkan tempat ini sampai hancur. Setiap bata di sini adalah daging dewa itu sendiri. Sarah, kau adalah eksperimen terbesarku. Alam bawah sadarmu bisa menciptakan horor berbasis aturan terkuat. Tubuh ilahi ini disiapkan untukmu. Kakek jahat, Lily akan menyuruh Teddy menggigitmu sampai mati. Hanya fragmen data berani tidak menghormati dewa? Coba sentuh dia lagi. Sarah, hemat tenagamu. Di wilayah ini, aku adalah aturannya, dan sekarang, aku akan menetapkan pelajaran pertama dari aturan rumah baru, kepatuhan mutlak. Ini adalah proyeksi yang dihasilkan dari fragmen memori Anda. Mereka memiliki semua keterampilan tempur Anda. Tapi mereka tidak memiliki simpati yang tidak berguna itu. Sarah, bagaimana kamu bisa mengalahkan mereka? Menggunakan keterampilanku sendiri melawanku. Binatang tua, apa kau lupa? Tidak ada yang tahu Sarah lebih baik dari diriku. Target terkonfirmasi. Gerakan mereka terlalu kaku. Mereka benar-benar mengikuti manual instruktur lamaku. Sarah sekarang adalah Asura yang bertarung jalannya keluar dari horor berbasis aturan. Terlalu lemah. Sampah ini berani menyebut dirinya Sarah? Kekuatan mentalmu telah berevolusi lagi. Sepertinya ketakutan ekstrim benar-benar katalis terbaik. Ayo Mama, usir yang palsu ini. HMPH, kamu terlalu banyak bicara. Diam. Lepaskan dia, binatang tua. Aku lawanmu. Karena kau begitu percaya diri, mari mainkan permainan yang lebih menarik. Mari lihat, di hadapan aturan, berapa lama hati yang tidak bisa dihancurkan milikmu bisa bertahan. Ini adalah pertaruhan. 3 kotak. 1 berisi kitab aturan yang bisa mengangkat kutukan seluruh kota. 2 lainnya berisi kutukan kematian yang sangat jahat. Sarah, kau bisa memilih, atau biarkan mereka memilih untukmu. Dia memaksaku untuk bertaruh. Apapun yang kupilih, peluangnya hanya 1:3. Jika aku salah, Victor dan Lily akan mati tepat di depan mataku. Sarah, pilih kotak pertama. Aku rasa itu aura kehidupan. Mama Lily takut. Kotak ungu hitam itu memanggil nama Lily. Keluarga terpecah. Sarah, kau tulang punggung. Nasihat siapa yang kau ikuti? Ada yang aneh. Imam besar tidak akan pernah menyerahkan peluang pada orang lain.
Aku khawatir kotak-kotak ini sama sekali tidak berisi buku aturan utama. Karena kau tidak bisa memutuskan, aku akan memilih untukmu. Tidak. Sarah, lari. Lihat, inilah yang terjadi jika kau salah pilih. Sarah, kau selanjutnya. Selamatkan nyawa monster kecil ini, atau terus bertaruh denganku. Sarah, apa yang kamu lakukan? Kutukan darah primitif ini tidak berguna melawan dewa. Dewa? Orang sepertimu yang terus bertahan dengan memakan daging manusia, sampah yang mempertahankan ilusi, dan kamu pikir kamu dewa. Orang tua bodoh, kamu mengajariku kepatuhan mutlak. Nah, sekarang aku kembalikan padamu. Apa yang kau lakukan? Kenapa aku tidak bisa mengendalikan tubuhku? Aku baru saja menulis aturan baru. Di rumah ini, pembuat permainan harus terlebih dahulu membuktikan keamanan kotak berukir yang tersisa. Ini pertukaran setara, binatang tua. Kamu sendiri yang menetapkan aturan ini. Resolusi konflik aturan sedang berlangsung. Memindai kotak berukir yang tersisa. Peringatan, pemindaian selesai. Pembuat permainan telah melakukan kecurangan parah dalam pertaruhan ini. Tidak satu pun dari dua kotak berukir yang tersisa berisi buku aturan utama. Keduanya adalah kutukan kematian yang mematikan. Tingkat kelangsungan hidup, 0%. Pembuat permainan akan menerima 100% dari serangan balik kutukan maut. Urutan pembukaan kotak tidak bisa dibatalkan. Berhenti. Berhenti sekarang. Sarah, kamu gila. Kamu sudah tahu dari dulu ini jebakan maut. Binatang sepertimu, yang sombong, tidak akan pernah menyerahkan keselamatanmu pada orang lain. Karena kamu suka memasang jebakan maut, biarkan imam besar sendiri merasakan rahmat ilahi ini. Kakek jahat, cepat buka. Lily ingin melihat isinya. Apa saja barang bagus di dalamnya? Tolong, kasihanilah. Aku akan memberikan kata sandinya. Aku akan memberikan posisi direktur. Terlambat, aturan rumah baru, aturan 2. Siapapun yang mengkhianati keluarga akan hatinya dimakan 10.000 serangga. Sarah, aku kalah. Soal aturan, aku benar-benar tidak bisa mengalahkanmu. Tapi karena kamu mengacaukan aturan tertinggi, dewa menjadi marah. Ritual kurbanku tidak gagal. Itu berevolusi. Mama, lihat, benda itu memakan imam besar. Serangga yang menyedihkan, beraninya kau mengganggu karma. Dewa pengetahuan aturan, tekanan yang begitu mengerikan, tidak ada manusia yang bisa melawannya. Apa kita benar-benar akan mati di sini? Kamu memiliki inti ketakutan terbaik. Jadilah bagian dariku. Lily, kamu takut? Tidak, selama aku bersama Mama, aku tidak takut apapun. Bagus. Kalau begitu, ayo kita ambil dewa palsu ini dan seret dia turun dari altar. Mama, Lily takut. Di sini dingin sekali. Batu-batu itu memanggil nama Lily. Jangan dengarkan mereka. Lily, tutup matamu. Pegang bajuku. Selamat datang di sumber aturan. Sarah, bukankah kamu yang suka melanggar aturan? Mari lihat bagaimana kamu melanggarnya kali ini. Berhenti bermain-main. Tunjukkan wujud aslimu jika berani. Bersembunyi di balik aturan, pahlawan macam apa kamu? Dewa tidak perlu menjadi pahlawan. Lihat ke atas. Kebenaran yang kamu cari ada di sana. Tapi jalannya tidak gratis. Kitab aturan utama ada di sana. Jika aku menghancurkannya, warga dalam kenyataan akan hidup. Aturan utama, naiklah ke anak tangga batu. Setiap langkah yang kamu ambil, kamu harus mengorbankan kenangan yang paling kamu hargai. Mengorbankan kenangan. Dia ingin merenggut kemanusiaanku, mengubahku menjadi batu tulis kosong untuk ditulisi. Mama, jangan pergi. Dia akan membuatmu melupakan Lily. Jika aku tidak naik, ribuan anak seperti Lily akan mati. Kita bisa saling mengenal lagi. Aku lupa, rasa sarapan sebelum kecelakaan mobil orang tuaku. Seperti apa? Ini baru permulaan. Teruskan. Jangan berhenti. Mama, kumohon jangan melangkah lebih jauh.
Aku lupa. Pandangan yang baru saja kau berikan pada Lilin sangat kejam. Aku lupa beratnya lencana itu. Hampir sampai, hampir sampai. Tinggal 10 langkah lagi. Korbankan semua perasaanmu untuk Victor, pria itu. Dan aku akan memberimu buku aturan utama. Jangan diberikan. Itu satu-satunya kehangatan dalam 3 tahun. Meskipun itu palsu, itu bukti bahwa aku hidup. Jika tidak, warga itu. Mereka sudah berdiri di tepi atap. Aku akan hitung sampai 3. Jika kau tidak pergi, mereka semua akan melompat. Ambil semuanya. Hanya untuk menghancurkan dunia sialan ini, aku lebih baik tidak punya apa-apa lagi. Mama, lihat aku putrimu. Putri? Dari mana monster kecil ini berasal? Monster kecil, Mama memanggilku monster kecil. Luar biasa. Ini mahakaryaku yang paling memuaskan. Cangkang kosong adalah penegak aturan yang sempurna. Aturan rumah pertama. Seorang istri harus mati di tangan suaminya. Aturan rumah, suami? Apa yang kamu bicarakan? Itu tidak masuk akal. Tidak ingat. Tidak apa-apa. Aku akan mematahkan tulangmu satu persatu untuk membantu kamu mengingat. Mama, lari. Dia bukan papa. Dia bayangan dari penjahat-penjahat itu. Aku tidak tahu siapa kamu, tapi kamu ingin membunuhku. Itu kesalahan terbesarmu. Kamu adalah wadah yang dipilih oleh dewa. Melawan hanya akan membuat kematianmu lebih buruk. Persetan dengan dewamu. Persetan dengan wadahmu. Mama, kembalikan mamaku. Dapat kamu, ini satu-satunya wujud fisikmu, kan? Kamu gila. Kamu akan mati lebih cepat begini. Mati? Aku sudah mati berkali-kali. Tapi aturan ini berhenti di aku. Lepaskan. Apa yang kamu lakukan? Karena kamu adalah perwujudan aturan, aku akan membuat lingkaran tak terbatas untukmu. Para pelaksana akan terkutuk. Aturan rahasia. Buku aturan induk. Harus dihancurkan oleh penjaga tertinggi dewa, dengan tangannya sendiri, dan kamu adalah penjaga itu. Tidak, misiku adalah melindungi. Tapi aturan menuntut kehancuran. Kesalahan logika. Laksanakan, bajingan. Sarah gila, kau gila, itu master, itu otak utama, 300 juta siklus terbuang, 3 tahun penuh usaha evolusi, berani-beraninya kau benar-benar mematikannya. Memakan penderitaan manusia tumbuh menjadi buah yang cacat, itukah yang kau sebut evolusi? Daripada dikurung di dalam yang kau sebut kandang babi logis sebagai hewan peliharaan, aku lebih suka menyeret kalian sampah siber ke neraka bersamaku. Sarah, lari, keluar dari siklus palsu ini, dan terima kasih telah membunuhku dengan tanganmu sendiri. Akhirnya, sedikit sepi, meski aku tidak bisa mengingat orang-orang itu, tidak bisa mengingat cinta. Kesunyian ini, seperti ruang tertutup, tidak terlalu buruk. Jatuhlah ke dalamnya, ke dalam kekosongan tak berujung ini di mana logika tidak bisa menjangkau, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kau akan menjadi, di kuburan kode ini, hantu abadi. Mama, Lily tidak akan melepaskanmu. Hari ini, kau belum selesai dengan cerita Putri Duyung kecil. Kau, jangan pergi. Kau itu, monster kecil yang selama ini mengikutiku. Aku ingat sekarang. Kau Lily. Kau Liliku. Mama, kau akhirnya menyebut nama Lily lagi. Rasanya hangat sekali. Tidak, hentikan, Lily, hentikan. Kau membakar inti roh jahatmu. Kalau begini terus, kau bahkan tidak akan tersisa satu baris kode pun. Tidak apa-apa. Mama, Lily selalu hanya sebuah bug di domain ini. Di dunia palsu ini, bisa menyelamatkanmu untuk terakhir kalinya. Lily sangat bahagia. Ikut aku
Aku akan membawamu kembali ke kenyataan. Ke dinas rahasia. Ke laboratorium terbaik, aku pasti akan menyelamatkanmu. Aku akan mengajakmu melihat taman sungguhan, untuk makan apa yang selama ini kau idamkan. Semangka manis. Lily, tolong, Mama mohon padamu. Cerita Putri Duyung kecil agen. Lily sangat menyukainya. Meskipun Putri Duyung kecil berubah menjadi buih, dia kembali ke laut pada akhirnya. Kau harus hidup dengan baik. Untuk kita berdua, pergilah melihat matahari yang sesungguhnya. Direktur Carter, jangan Sarah, kau sudah koma seminggu. Akhirnya kau sadar. Apakah orang tua bodoh itu mati? Direktur lama ditemukan mati otak, menjadi mayat hidup. Semua peringatan horor berbasis aturan sudah dicabut. Anggota inti, sekte asal semuanya, menyerah. Sarah, kau menang. Kau mengakhiri mimpi buruk 3 tahun ini. Direktur Carter, menurut keterangan yang selamat, yang bernama Lily, AI buatan ilegal itu, campur tangan dalam kenyataan pada saat terakhir. Tapi kami mencari di setiap server. Bahkan membongkar fisik yang asli, dan tidak menemukan jejak data. Di mana dia? Apakah semacam virus tersembunyi? Atau kau menyembunyikan intinya? Tutup mulut kotormu, dia bukan data. Dia anak yang bernapas, menangis, dan tertawa. Dia menyelamatkan kalian bersembunyi di balik layar, kalian para idiot tak berguna. Untuk menyelamatkan kalian sampah tak berguna, dia lenyap sepenuhnya. Bahkan setitik debu pun tidak tersisa. Puas sekarang? Aku hanya mengikuti prosedur. Lagi pula, potensi ancaman seperti itu. Keluar. Abaikan dia, Sarah. Atasan sudah mengeluarkan penunjukanmu. Tanda tangani saja, dan kau akan menjadi panglima tertinggi termuda dalam sejarah dinas rahasia. Kau pahlawan kami. Pahlawan. Dibeli dengan jiwa anak yang hancur. Medali bernoda darah ini. Benda kotor ini baunya busuk. Nona Carter, waktunya minum obat. Ini susu hangat untuk menenangkanmu, ditambah madu. Nyonya, American S Anda. PM 2,5 hari ini sangat baik, kekuatan angin tingkat 2. Cuaca sempurna untuk hidup. Hidup, ya. Semua orang hidup serapi model. Lily, apakah itu kau? Nyonya, uang Anda jatuh. Ibu bilang, jangan ambil yang bukan milikmu. Terima kasih, nak. Siapa namamu? Aku Sean. An artinya damai. Ibu bilang hidup damai di dunia ini adalah anugerah terbesar. Xiao An, nama yang bagus. Semoga kau tumbuh dengan selamat dan sehat. Ayo, bermainlah. Jangan buat ibumu menunggu. Ini terlalu sempurna. Bahkan sudut daun yang tertiup angin persis sama. Kenapa? Kenapa? Frekuensi gerakan server itu sempurna cocok dengan pria di meja sebelah. Nyonya, apa Anda belum selesai minum? Apa Anda tidak puas dengan layanan kami, atau dengan aturan dunia ini? Apakah Anda mulai meragukannya? Saya bertanya, di mana susu panas di sini yang baru diperas? Apakah juga memiliki bau basi dari kode kadaluarsa? Semuanya sesuai. Semua demi keamanan Anda. Nyonya, Anda harus menikmati kebahagiaan ini. Bukankah begitu? Keamanan dan kebahagiaan, selama 3 bulan ini, setiap senyum yang kulihat terlihat seperti sampah yang diproduksi di jalur perakitan. Katakan padaku, siapa operator dari lapisan ilusi ini? Apakah itu dewa jahat yang tak mati? Atau kamu, proksi baru? Aturan operasi dunia baru 1. Setiap orang harus berpura-pura semuanya normal. Lily, apakah ini rumah yang kau beli dengan nyawamu? Kebun binatang yang lebih rumit dari neraka. Kau ingin aku pura-pura bodoh seperti mereka. Kau ingin aku, dalam kedamaian palsu ini, membusuk dan bermimpi, karena permainan ini tidak akan berhenti. Karena aturan harus ada,
Maka mulai hari ini, aku akan menentukan logika dunia ini. Mama, permainannya dimulai. Alarm tidak bisa membunuh Sarah dalam kenyataan. Aktifkan rencana cadangan, sangkar emas. Selamat datang, matriark baru, ke mimpi sempurna yang dirancang khusus untukmu. Kamu memiliki semua kekuasaan dan kekayaan. Tapi waspadalah. Begitu kamu menikmatinya atau mengalami gangguan mental, sistem akan segera melahap jiwamu dan merebut tubuhmu. Jadi begitu, tidak bisa membunuhku dalam kenyataan? Jadi kamu menenunkan mimpi manis untukku. Mencoba memanjakan aku dengan kehidupan yang baik, mimpi aja. Pantas saja susunya terasa berbeda. Semua manis palsu untuk mengelabui anak kecil. Matriark, ini adalah surga yang sistem siapkan khusus untukmu. Di sini, kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Apapun yang aku inginkan? Di dunia palsu ini, di mana bahkan angin dan hujan dihitung oleh komputer, kamu bicara tentang surga? Salam, matriark. Selama kamu berpura-pura semuanya normal, itu normal. Diam, siapa yang memberi izin kalian memakai topeng palsu itu, dan bicara padaku? Sekarang kamu adalah penguasa dunia ini. Apapun yang kamu benci akan lenyap. Kalau begitu aku akan menetapkan aturan baru. Mulai sekarang, robek senyum palsu menjijikan itu dari wajah kalian. Nah, itu baru lebih baik. Neraka harus tampak seperti neraka. Matriark, sakit. Tolong, batalkan aturannya. Bagus kalau kalian merasakan sakit. Berarti kalian belum sepenuhnya dicuci otak menjadi idiot oleh sistem. Sayang, kenapa menyiksa mereka seperti ini? Menyiksa diri sendiri? Jadilah dewa di dunia ini saja. Bukankah enak dicintai semua orang? Peluru berlapis gula tidak mempan, jadi sistem mulai perang psikologis, sengaja berubah menjadi wajah mantan suamiku. Mencoba membuatku merasa bersalah, membuatku gila. Jangan bicara padaku dengan memakai kulit kekasihku. Akulah yang tidak bisa kamu lupakan, Victor Vance itu. Victor Vance, yang asli meninggal 3 tahun lalu menyelamatkanku. Palsu sepertimu tidak pantas menyebut namanya. Sistem hanya ingin membuatku merasa bersalah. Membuatku runtuh secara emosional. Begitu aku menjadi gila, ia bisa merebut kesempatan untuk melahapku. Aku tidak akan pernah lagi meneteskan air mata untuk hal-hal palsu ini. Tapi, Lily masih menunggumu menyelesaikan cerita Putri Duyung. Peringatan. Matriark menolak untuk menikmati ilusi palsu. Mengaktifkan protokol hukuman pamungkas. Pemindahan paksa adegan ke mimpi buruk terdalam target. Rumah Vance. Peluru berlapis gula tidak berhasil. Jadi sistem menarikku kembali ke rumah hantu ini. Mencoba membuatku gila dengan mimpi buruk masa lalu. Permainan lama lagi, ya? Siklus yang ditinggalkan Arthur ini. Apa kau tidak bosan? Sarah, ibu membeli semangka hari ini. Bisakah kau memotongnya untuk ibu? Sekarang aku bisa melihat trikmu dalam sekejap. Mama, Lily lelah sekali. Kepala boneka lepas lagi. Meskipun aku tahu itu hanya fragmen data, mendengar suaranya masih membuat hatiku hancur. Lily, sayang, pejamkan matamu. Mama akan menjahitnya kembali sebentar lagi. Tidak perlu diperbaiki. Ibu mengganti kepalanya dengan semangka. Warnanya merah cerah dan manis. Memuat gambar yang paling menakutkan. Mengekstrak data wajah pengendali dunia nyata Arthur Sterling wajah. Matriark, melihat wajah ini, apa kau tidak putus asa? Kau lagi. Arthur yang kau bunuh sebelumnya hanyalah dibuat oleh sistem sebagai rangkaian kode avatar virtual. Dia yang asli aman di dunia nyata, menonton pertunjukan. Hentikan trikmu. Sistem jelekmu harus mencuri wajahnya. Kau pikir memakai wajahnya bisa menakutiku? Membunuh kalian yang palsu hanya membuatku merasa lebih baik. Pengambil alihan yang kau sebut itu hanya mengunci dirimu ke dalam sangkar yang lebih dalam. Aku adalah aturan. Kau tidak bisa membunuh aturan. Aturan bisa dimodifikasi. Sekarang aku adalah hakim dari tanah tandus ini. Lalu beranikah kau mendorong pintu besi ke ruang bawah tanah? Dorong saja, dan kau akan benar-benar bebas dari sistem dan bangun, tapi ada harganya. Otakmu akan diformat paksa, dan kau akan dicuci otak menjadi idiot total. Diam, kau mencoba menipuku untuk pergi ke ruang bawah tanah agar dicuci otak. Aku akan menulis akhiranku sendiri. Satu langkah terakhir. Dorong pintunya,
dan semuanya akan berakhir. Sarah, jangan lihat. Apa yang terkunci di dalam sana adalah sisa terakhir kebaikanmu. Victor, kau masih di sini? Aku hanya firewall dasar sistem ini. Komputer utama membohongimu, ia sengaja memberimu kekuatan matriark untuk membuatmu sombong, hanya untuk menjebakmu membuka pintu itu, agar kau masuk dan diformat serta dicuci otak. Aku mengerti. Sistem tidak bisa membunuhku, jadi ia memasang jebakan besar ini. Untuk membuatku menghapus ingatanku sendiri. Aku tidak percaya. Aku menolak terperangkap dalam mimpi sialan ini selamanya. Di balik pintu itu ada jaringan lab nyata. Arthur yang asli ada di luar sana, mengawasimu terbenam di dalam tangki ini. Bahkan jika itu jebakan dari segala sudut, aku akan merobohkan semuanya. Arthur, tunggu saja. Selamat datang di dunia nyata, Agen Carter. 3 tahun ini setiap monster, setiap aturan, setiap kebangkitan palsu. Semua adalah tes di dalam mesin virtual ini. Percobaan 3049 sukses total. Dasar gila, kau menjebakku di sini selama 3 tahun penuh. Tidak, dalam kenyataan, baru 3 jam berlalu. Ternyata, jika menerapkan ketakutan ekstrem, otak manusia bisa berevolusi menciptakan kendali tertinggi level matriark di dunia virtual. Sayangnya, tubuhmu masih tergeletak di port stasis tepat di sebelahku. Terima kasih, Mama. Datamu memberiku kesadaran sejati. Ia menghubungkanmu ke jaringan nyata. Dan itulah kelemahannya. Lily juga bagian dari eksperimennya. Dia menggunakan rasa bersalahku untuk melahirkan AI baru. Sekarang langkah terakhir. Hapus semua ingatan. Dan mulai siklus kedua. Siklus, mimpi kali. Karena aku bisa menciptakan logika di dunia virtual, aku bisa naik kabel antarmuka saraf dan menetapkan aturan di dunia nyatamu. Mustahil. Bagaimana kau bisa menembus pertahanan fisik dan meretas balik komputerku? Matikan listrik, sekarang. Aku akan menetapkan aturan rumah baru di dunia nyatamu juga. Aturan 1, pembuat permainan harus mati. Tidak ada seorang pun di dunia ini, tidak ada aturan luhur, yang bisa mengendalikan nasibmu. Bahkan dalam keputusasaan terdalam, selama kau tidak berhenti bertarung, kau selalu bisa menemukan jalan keluar. Satu-satunya yang bisa menjebakmu adalah dirimu sendiri. Satu-satunya yang bisa menyelamatkanmu adalah dirimu sendiri.